Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi Alih. wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak DRS Wahyudin selaku penceramah pada kajian subuh pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi dan seluruh jajarannya. Dan tentunya jemaah kajian subuh yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam pengajian subuh pagi hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wahyudin untuk memulai pengajian pada subuh ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita juga masih diberi sehat oleh Allah, dibangunkan dari tidur kita dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kajian subuh yang diadakan oleh Takmir Masjid Manarul Ilmi. Semoga apa yang sudah kita lakukan di awal pagi hari ini akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah, sekalipun pada hari-hari terakhir ini kita melakukannya di rumah masing-masing karena masjid kita masih belum dibuka. Dan semoga itu semuanya bisa kita istiqomah melakukannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Monggo kita baca suratul Fatihah sekali saja. Kita niatkan dengan mohon pada Allah SWT, semoga semua kawan-kawan kita yang sampai hari ini masih diberi sakit oleh Allah, baik karena COVID maupun sakit yang lain, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, semoga kawan-kawan kita segera sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pada Jumat subuh pagi ini saya akan melanjutkan surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang keempat dan beberapa ayat berikutnya dari tafsir Al-Misbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
فأثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Terjemahannya, orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah membatalkan amal-amal mereka. Ayat keempat, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka sampai batas apabila kamu telah melumpuhkan gerak mereka, maka kuatkanlah ikatan mereka. Lalu kamu boleh membebaskan mereka sesudahnya atau menerima tebusan sampai perang meletakkan beban-bebannya. Demikianlah seandainya Allah mengendaki, niscaya Dia akan membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Karena kepercayaan dan amal-amal orang kafir mencerminkan kebatilan, yakni sesuatu yang tiada hakikatnya dan yang hendaknya ditiadakan sebagaimana tercermin dalam uraian ayat sebelumnya. Dan karena hak dan kebenaran harus ditampilkan, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan yang mereka kobarkan untuk menghalangi kamu melaksanakan yang hak dan kebenaran, maka bersegeralah dan pancunglah batang leher mereka. Ayat ini berlaku pada saat terjadinya peperangan secara fisik dengan menggunakan senjata, bukan perang dalam arti perang pemikiran, perang kebudayaan. Sehingga kita diberikan pedoman, diberikan tuntunan oleh Allah bagaimana kita melakukan interaksi sosial dengan orang lain, baik yang muslim maupun yang non-muslim, dalam kondisi damai maupun dalam keadaan terjadinya perang. Di dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, ayat 8 dan 9, itu dua ayat yang menjadi tuntunan pedoman bagi umat Islam untuk melakukan interaksi sosial. Ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat Islam, melarang untuk apa? Untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik
kepada mereka dan bersikap yang adil kepada mereka. Dari kata birun. Mereka itu siapa? Alladzina lam yuqatilukum fiddin, yaitu orang-orang kafir yang tidak sedang berusaha untuk memerangi atau membunuh kalian, dan walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka juga tidak sedang berusaha untuk mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Di sini Allah menyatakan bahwa kita sebagai umat Islam tidak dilarang oleh Allah untuk antabarruhum, untuk berbuat baik, bersikap yang baik kepada orang-orang non-Islam yang sedang tidak memaklumatkan atau tidak sedang memerangi umat Islam. Kita juga tidak dilarang untuk bersikap yang adil kepada mereka. Ya. Sehingga di akhir ayat, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Dalam kondisi yang damai, dalam kondisi tidak terjadi perang, kita tidak dilarang, kita dibolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam sebuah hadis kita diajarkan untuk menghormati kepada orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, walau kafiron, walau dia adalah seorang kafir, seorang yang non-muslim. Ya. Sehingga kita diajarkan untuk saling menjaga keamanan lingkungan. Kita diajarkan dan diperintahkan untuk saling menghormati, tidak menteror, kita tidak berkata-kata yang bisa menyakitkan perasaan dan hati mereka. Kita saling membantu ketika ada kesulitan, termasuk dalam kondisi dalam kita menghadapi penyakit COVID-19 ini. Sehingga siapapun yang ada di lingkungan kita, tetangga kita, kita bisa membantu semaksimal mungkin. Ya, sehingga membantu orang tentu tidak dilihat agamanya apa. Tapi dia kita perlakukan sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia seperti kita juga. Sehingga kita punya kewajiban untuk menolong, untuk meringankan semua kesulitan dan beban hidup mereka ketika mereka memang betul-betul membutuhkan pertolongan itu. Yang kedua, kita tidak dilarang untuk bersikap yang adil. Sehingga kita harus memperlakukan secara adil kepada mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, pada ayat 9, Allah menyatakan, innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Nah, ini sebaliknya, sungguhnya Allah melarang kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman untuk berkawan baik, ya, menjadikan mereka sebagai kawan, sebagai partner, yaitu orang-orang kafir yang sedang memerangi umat Islam dan mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya.
ayat ini tentu berlaku pada saat terjadinya peperangan. Sehingga ketika terjadi peperangan, orang sudah masuk di medan perang, maka mereka tidak boleh berbaik-baik dengan musuh. Menjadikan musuh sebagai kawan, atau orang-orang yang yang berkawan baik dengan musuh itu. Termasuk kita tidak boleh kemudian menunjukkan rahasia kekuatan dari umat Islam. Nah, sehingga ada larangan untuk menjadi spionase atau mata-mata. Karena itu pada zaman penjajah dulu, kalau kita baca sejarah, banyak atau beberapa orang yang dihukum mati karena dia menjadi mata-mata dari penjajah. Sehingga kekuatan bangsa Indonesia, kekuatan umat Islam yang sedang menghadapi penjajah itu kemudian bisa diketahui dan dengan mudah kemudian bisa dihancurkan gitu. Artinya pada saat perang tidak ada lagi hubungan keluarga, kawan. Ya. Siapapun yang menjadi musuh dan berpihak kepada musuh harus diperlakukan seperti musuh itu sendiri. Karena itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an pernah ngobrol dengan salah seorang putranya yang ketika obrolan itu putranya sudah menjadi Muslim, tetapi obrolan itu menceritakan tentang perang Badar yang ketika itu putranya belum menjadi Muslim. Sehingga kata Abu Bakar, kalau seandainya aku sempat berhadapan atau bertemu dengan engkau, pasti sudah kutebas lehermu. Artinya pada saat perang tidak ada lagi hubungan ayah dan anak, hubungan bapak dengan anak, sekalipun dia adalah anak kandung, saudara kandung, ketika dia sudah menjadi musuh atau berpihak kepada musuh, maka dia diperlakukan seperti musuh juga. Sehingga bukan karena dia adalah anaknya, sehingga kemudian pura-pura tidak tahu, kemudian dibiarkan mereka lolos atau mereka selamat. Tapi dalam keadaan perang, yang ada hanya pihak pasukan Islam dan musuh Islam, yaitu orang-orang kafir. Tapi dalam kondisi damai, dalam kondisi tidak perang, tentu saja kalau dengan orang lain saja yang kalaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ya, kita dianjurkan untuk saling berbuat baik, saling menjaga keamanan, tentu kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat, ada hubungan keluarga, kita tentu lebih dari itu. Kita diperintahkan untuk bisa menjaga keamanannya, kita bisa memberikan kasih sayang, kita harus menghormati dan seterusnya. Sehingga hubungan seorang anak dengan orang tua yang berbeda agama tidak akan menggugurkan kewajiban anak untuk tetap hormat kepada orang tua, apakah dia ayah atau dia ibunya. Tapi dalam masalah-masalah IKA, akidah, dalam masalah ibadah, seorang anak harus tetap tegas untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau diajak oleh orang tua. Dalam surat Luqman itu ditegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Hingga ketika seorang anak diajak untuk berbuat syirik, menyembah pada selain Allah, maka
seorang anak harus bersikap tegas untuk tidak mentaati ajakan orang tua, tetapi seorang anak tetap harus memperlakukan kedua orang tuanya yang berbeda agama itu dengan perlakuan yang baik, perlakuan yang ma'ruf, perlakuan yang penuh dengan kasih sayang, yang bicara dengan penuh kelembutan, dengan kesopanan, bahkan tetap punya kewajiban untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya selama di dunia ini. Ya, sehingga tidak boleh menelantarkan, tidak boleh kita menyakiti hatinya dan terusnya. Dalam hubungan sosial kita tetap diajarkan yang seperti itu. Jadi ayat 4 dalam surah Muhammad tadi, ketika ada perintah untuk segera memancung leher dari orang-orang kafir ketika kita berjumpa, bertemu, itu adalah ketika terjadi perang. Sehingga dalam kondisi damai tentu itu tidak berlaku. Kita sedang ketemu dengan orang-orang non-muslim, orang kafir misalnya, kemudian dengan mudah kita melakukan yang seperti itu. Itu tentu bertentangan dengan perintah di dalam ayat ini. Ya, jadi sekali lagi itu adalah perintah ketika terjadi dalam sebuah peperangan. Lakukanlah itu sampai batas apabila kamu telah berhasil melumpuhkan mereka dengan cara sangat membatasi gerak mereka atau telah banyak membunuh anggota pasukan mereka. Maka kuatkanlah ikatan, yakni tawanlah yang masih hidup di antara mereka. Lalu kamu boleh membebaskan mereka sesudahnya, yakni sesudah menawannya tanpa menuntut tebusan, atau boleh juga menuntut dan menerima tebusan berupa harta atau pertukaran tawanan dan semacamnya. Hendaknya sikap seperti itulah sikap kamu terhadap orang-orang kafir yang kamu hadapi dalam medan pertempuran, sampai yang terlibat dalam perang meletakkan beban-bebannya, yakni sampai senjata-senjata diletakkan dan peperangan berakhir. Demikianlah ketentuan Allah. Karena itu, ketika umat Islam berhasil menawan beberapa pasukan musuh, tentara musuh, orang-orang yang menjadi tawanan itu dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka boleh dibebaskan dengan tebusan atau bisa juga tanpa tebusan. Tebusannya bisa macam-macam, termasuk pada masa Rasulullah dulu ada tawanan yang dibebaskan dengan tebusan berupa mereka mengajarkan sesuatu kepada umat Islam. Ya, karena mereka punya keterampilan, mereka punya kelebihan ilmu, maka mereka diminta untuk mengajarkan kepada umat Islam yang ketika itu dibutuhkan, baru kemudian mereka bisa bebas. Atau juga mereka menebus dengan sejumlah harta tertentu. Nah, mereka kemudian bisa dibebaskan. Jangan duga perintah ini karena Allah tidak kuasa membinasakan mereka secara langsung. Tidak demikian. Seandainya Allah mengendaki sekarang atau akan datang, niscaya Dia yang Maha Kuasa itu akan membinasakan mereka tanpa melibatkan kamu atau siapapun. Tetapi Dia yang Maha mengetahui itu
memerintahkan hal tersebut karena Dia Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, yakni menguji orang mukmin menghadapi orang kafir. Demikian pula sebaliknya melalui jihad atau peperangan. Orang-orang kafir yang berperang atau tewas di jalan setan, ya. Setan telah menyesatkan langkahnya, dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran dan keadilan, baik yang gugur dalam perang Badar ataupun perang Uhud maupun selain mereka, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Kalimat fadhar barriqab pada hakikatnya bermakna bunuhlah dengan cara apapun. Namun demikian, agaknya istilah tersebut digunakan ayat ini bukan saja karena ia merupakan kata kiasan yang memang indah digunakan, tetapi juga karena cara tersebut adalah cara yang lumrah dikenal ketika itu. Dan yang lebih penting lagi adalah karena itu merupakan cara membunuh yang paling cepat dan yang karena kecepatannya korban tidak terlalu menderita. Secara ilmiah telah terbukti bahwa leher merupakan jaringan penghubung antara kepala dan seluruh organ tubuh. Maka apabila jaringan urat saraf manusia terputus, semua fungsi utama organ tubuh akan melemah. Dan apabila jaringan urat nadi telah putus, darah akan berhenti dan tidak akan dapat mensuplai ke bagian otak. Begitu pula apabila saluran pernapasan telah putus, manusia tidak lagi dapat bernafas. Dalam kondisi seperti ini, manusia akan secepatnya meninggal. Kalimat askhantumuhum terambil dari kata askhona. Kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berat dan padat, sehingga sangat sulit bergerak atau digerakkan. Cairan yang beku atau ikatan yang sangat kuat juga dilukiskan dengan kata tersebut. Banyak ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti mengalahkan mereka dengan sangat jelas sehingga mereka tidak lagi dapat bergerak. Lalu karena kekalahan demikian biasanya terjadi bila anggota pasukan lawan sudah banyak yang terbunuh. Sebagian ulama memahaminya dalam arti telah membunuh banyak di antara mereka. Makna terakhir ini tidak selalu harus demikian, lebih-lebih dewasa ini. Satu pasukan dapat saja mengalami kekalahan total walau anggotanya belum terbunuh. Misalnya jika persenjataan mereka dihancurkan atau jalur logistik dan informasi yang mereka punya kemudian diputus atau dihancurkan juga. Sehingga ketika cadangan logistik yang mereka bawa kemudian bisa dihancurkan, termasuk persenjataan mereka, akses informasi juga tidak mereka dapatkan, maka mereka sudah seperti orang yang kalah dalam perang, dan memang mereka kalah dalam satu peperangan. Ayat di atas memberi dua alternatif kepada penguasa perang menyangkut tawanan, yaitu membebaskan tanpa tebusan atau dengan tebusan. Membunuh mereka tidak disinggung dalam ayat ini. Jadi apakah mereka dibebaskan menggunakan tebusan? Tebusan itu bisa bermacam-macam bentuknya,
atau mereka dibebaskan tanpa tebusan. Agaknya pendapat yang ini lebih sesuai. Tetapi ada juga ulama yang membolehkan membunuh tawanan dengan merujuk kepada pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membunuh Uqbah ibnu Abi Mu'ayth dan Nadhr ibnu Haris pada perang Badar. Tetapi agaknya ini dan yang selainnya merupakan kasus-kasus secara khusus dan pengecualian tertentu, di mana tawanan yang dibunuh bukan dalam kedudukan mereka sebagai tawanan, tetapi mereka statusnya sebagai pengkhianat atau mata-mata. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika mereka berkawan baik dengan musuh, kemudian mereka membocorkan rahasia kekuatan pasukan Islam, sehingga mereka dengan mudah untuk bisa mengetahui seberapa besar kekuatan pasukan Islam itu, dan itu akan bisa membahayakan pada pihak umat Islam. Maka orang-orang yang mengambil keuntungan karena memberikan informasi kepada musuh itu sangat layak untuk mendapatkan sanksi yang paling berat, yaitu dengan dibunuh atau dipenggal lehernya. Seperti yang dilakukan oleh para pejuang di zaman penjajahan dulu. Bahwa tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh karena mereka menjadi mata-mata musuh. Sehingga tanpa mata-mata dari bangsa kita sendiri, baik penjajah Belanda maupun Jepang, mereka tidak dengan mudah untuk bisa mengetahui kekuatan-kekuatan para pejuang Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam itu. Sedang bunyi ayat di atas merupakan dasar umum menyangkut perlakuan terhadap tawanan perang, yakni dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan. Tebusan dimaksud dikembalikan kepada kebijaksanaan pemimpin perang pada saat itu. Pada zaman Rasulullah, tentu Rasulullah yang menentukan kebijakan apakah seorang tawanan itu dibebaskan dengan tebusan atau tidak dengan memakai tebusan. Itu adalah Rasulullah yang berwenang untuk menentukan. Ketika pada zaman Khulafaur Rasyidin, tentu para khalifah, para Khulafaur Rasyidin itu ya yang berhak, atau paling tidak panglima perang yang sedang berada di medan perang itulah yang menentukan apakah tawanan perang itu dibebaskan atau tidak. Ayat yang memberi alternatif perlakuan terhadap tawanan perang ini tidak harus dipertentangkan dengan ayat 67 surah An-Anfal, surah ke-8, yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak wajar bagi Nabi memiliki tawanan sebelum melumpuhkan lawannya di muka bumi. Karena ayat Al-Anfal ini melarang adanya tawanan sebelum lawan dilumpuhkan. Dan ayat di atas, ayat yang keempat, membolehkan adanya tawanan setelah mereka dilumpuhkan. Selanjut, dua ayat pendek dalam surah Muhammad ini, ayat 4 dan 5 dan 6. Sayahdihim wa yuslihu balahum
wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Dia akan menunjuki mereka dan memperbaiki pikiran mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Orang-orang yang gugur dan yang tidak disia-siakan amal-amal mereka itu, seperti bunyi penggalan akhir ayat yang sebelumnya, bukan hanya memperoleh ganjaran, tetapi lebih dari itu, yakni setelah gugurnya, dia, yakni Allah SWT akan menunjuki dan mengantar mereka menuju kebahagiaan dan memperbaiki pikiran mereka, sehingga selalu merasakan ketenangan batin dan akan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya pada mereka. Ayat 4 dan 5 ini menjelaskan bukan saja bukti tentang hidupnya para syuhada di sisi Allah, bagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 154 ya. Al-Baqarah ayat 1. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya. Janganlah kamu berkata, kamu mengira pada orang-orang yang meninggal, yang terbunuh di jalan Allah itu dia telah mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Tapi mereka adalah mereka hidup, tapi kalian tidak bisa merasakan. Ya, mereka pada hakikatnya adalah hidup, tetapi kita tidak bisa merasakan, kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Yang jelas mereka adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ayat ini menjelaskan sedikit dari anugerah Allah kepada mereka. Pikiran mereka yang boleh saja sedikit atau banyak masih berkaitan dengan debu tanah, disucikan Allah sehingga sejalan dengan kesucian penghuni langit. Mereka benar-benar tidak lagi merasakan kekeruhan duniawi, tidak disentuh oleh rasa takut atau sedih. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, 6 hal dianugerahkan Allah kepada para syuhada saat tetesan pertama dari darahnya. Allah mengampuni semua dosanya. Dia melihat tempat di surga. Dia disandingkan dengan hurin ain, makhluk surgawi yang amat cantik atau yang gagah. Dia diberi rasa aman berkaitan dengan petaka akhirat dan dari siksa kubur. Serta dia dihiasi dengan pakaian iman. Firman Allah, arrafaha lahum, telah diperkenalkannya kepada mereka, yakni dengan memperkenalkan amal-amal kebajikan yang dapat mengantar ke surga, serta memberi mereka taufik sehingga dapat mengamalkannya dengan baik. Ia juga berarti menunjukkan kepada mereka tempat kediaman mereka di surga saat kegugurannya di medan juang. Ada juga yang memahami kata arrafaha dalam arti memperharum surga itu. Ini seperti halnya tamu agung
yang disambut oleh tuan rumah dengan berbagai penghormatan, antara lain dengan wangi-wangian dan bau-bau yang harum, yang semerbak. Begitu Allah menggambarkan orang-orang yang gugur di medan peperangan, mereka diberikan surga oleh Allah dengan kondisi surga atau keadaan surga yang seperti itu. Semoga Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehat, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah juga mengampuni dosa kedua orang tua kita yang dengan ikhlas telah mendidik, membesarkan, merawat kita semuanya. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa anak-anak kita. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari para jemaah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Oke, monggo diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pengajian subuh pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyudin atas kajian yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Bapak Wahyudin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Amin. sallallahu biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat. Amin. Tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil Amin. khairatil hayati wa ba'dal mamat. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم سلمنا وسلم أماننا وسلم أمهاتنا وسلم زعماءنا وسلم علماءنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان آمين. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على آمين. المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sekian pengajian subuh pada pagi hari ini. Saya selaku MC kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum. Matur nuwun semuanya. Amin. Suri. Nggih. Yo sing anu panitia apa? Kurban. Kapan penutupan rapat? Namanya di anu WA Pak anu ya? Pak Pur. Belum. Betul.